Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikha Anissa. Saya mahasiswi semester 6 jurusan manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit seminar KP yang sudah saya lakukan di Koperasi Mandiri PT Asia Pacific Fiber pada bulan Januari selama 1 bulan. Tidak lupa juga kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Juli Juliawati, yang sudah membimbing saya selama saya melakukan kerja praktek sehingga saya bisa melakukan kerja praktek ini dengan selesai. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia usaha atau kerja. Oke, baik, langsung saja ke materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Sejarah singkatnya, didirikan pada tahun 2000, koperasi ini awalnya bernama Koperasi Karyawan Mandiri PT Polisindo Eka Perkasa. Hal ini mengacu kepada nama perusahaan tempat koperasi ini berdomisili yang kala itu bernama PT Polisindo Eka Perkasa. Dengan keanggotaan berjumlah 1.248 dan fokus usahanya hanya dalam bidang waseda dan simpan pinjam. Pada tahun 2011, seiring dengan berubahnya nama perusahaan, maka koperasi pun mengalami nama menjadi Koperasi Karyawan Mandiri PT Asia Pacific Fiber. Selanjutnya, logo atau profil singkat. Nama perusahaan, Koperasi Karyawan Mandiri PT Asia Pacific Fiber. Tanggal berdiri pada tahun 2000. Alamat, Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Karawang 41300. Jenis perusahaan, koperasi konsumsi dan simpan pinjam. Jumlah karyawan yaitu 5 karyawan. Produknya yaitu kebutuhan karyawan, dan emailnya mandirimatgdb@gmail.com. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. 1. Manajemen. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Menurut Rifai dan Sagala pada tahun 2009 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin panjang peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suatu tempat yang terdapat sejumlah kelompok, di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan. Dikemukakan oleh Sudarmayanti pada tahun 2013 halaman 23. Lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan kerja fisik. Menurut Sudarmayanti pada tahun 2013 halaman 19 adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua yaitu lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah keadaan lingkungan kerja karyawan yang berupa suasana kerja yang harmonis, di mana terjadi hubungan antara komunikasi antara bawahan dengan atasan atau hubungan vertikal, serta hubungan sama karyawan atau hubungan horizontal, dikemukakan oleh Sudarmayanti pada tahun 2013 halaman 21. Selanjutnya yaitu 4. Kinerja. Menurut Maharyono, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Kinerja pegawai pada dasarnya diukur sesuai dengan kepentingan organisasi, sehingga indikator dalam pengukurannya disesuaikan dengan kepentingan organisasi itu sendiri. Menurut Mondi Enu pada tahun 1999 menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, kemandirian, inisiatif, adaptabilitas, dan kerjasama.
Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Yang pertama, rating scales, yang kedua, critical incident, yang ketiga, SI, yang keempat, work standard, yang kelima, ranking, dan yang keenam, force distribution. Selanjutnya yaitu masalah dalam penilaian kinerja. Menurut Mondiano pada tahun 2005, masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja adalah kurangnya objektivitas bias halo error, terlalu longgar atau terlalu ketat. Kecenderungan ini memberikan nilai tengah, bias perilaku terbaru, bias pribadinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dan metode. Yang pertama, tujuan. Tujuan dilakukan kerja praktek agar mengetahui seperti apa pengaruh dari lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Koperasi Mandiri PT Asia Pacific Fiber. Yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan dalam kerja praktek yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama saya yaitu membantu bagian penginputan data yang keluar dan masuk dan melihat perkembangan anggota koperasi di dalam lingkungan koperasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan tugas pendukung, mengevaluasi apakah terjadi pengaruh yang besar antara lingkungan kerja dengan kinerja pegawai dan melihat seberapa baik kinerja pegawai Koperasi Mandiri PT Asia Pacific Fiber. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi. Permasalahan. Koperasi Karyawan Mandiri bergerak dalam bidang wasirda dan simpan pinjam. Permasalahan yang terjadi dalam Koperasi Mandiri ini yaitu karena partisipasi anggota koperasi masih rendah, karena disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Karyawan yang menjadi anggota koperasi hanya sebatas tahu koperasi ini hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang maupun pinjaman. Artinya, karyawan belum tahu tentang esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari permodalan maupun kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi dalam menyumbang saran demi kemajuan koperasi. Adapun permasalahan yang kedua, terhadap lingkungan kerja di dalam koperasi, telah terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu mengambil barang koperasi lalu memasukkannya ke dalam kantong baju tanpa menginput barang terlebih dahulu. Dan hal ini termasuk ke dalam pencurian dan ketidakjujuran anggota koperasi terhadap keanggotaannya. Selanjutnya yaitu solusi. Perlu dilakukan adanya sosialisasi kepada anggota sehingga pengetahuan anggota tentang koperasi akan bertambah dan anggota dapat mengetahui bahwa sebenarnya koperasi merupakan ekonomi yang dapat mensejahterakan anggotanya sehingga banyak karyawan yang minat untuk bergabung dengan koperasi ini. Dan solusi permasalahan yang kedua yaitu dengan cara melihat CCTV dan pengecekan data output harus disamakan setiap 30 menit sebelum waktu kerja berakhir. Apabila terjadi perbedaan, maka pengurus koperasi harus sigap dan tegas terhadap permasalahan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, yaitu dengan cara mengeluarkan anggota tersebut karena ini sangat merugikan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, salah satu hal yang membuat karyawan merasa nyaman adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri merupakan suatu tempat yang terdapat sejumlah kelompok di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dikemukakan oleh Sudarmayanti pada tahun 2013 halaman 23. Masalah yang sering ditemukan pada organisasi yang berkaitan dengan lingkungan kerja adalah kinerja pegawai yang menurun disebabkan lingkungan kerja yang tidak mendukung untuk peningkatan kinerja para pegawai. Salah satu cara untuk membuat pegawai memiliki kinerja yang baik adalah dengan mengatur lingkungan kerja agar membuat pegawai merasa nyaman dalam bekerja. Dalam kenyataannya, pegawai merasa tidak nyaman akan beberapa orang yang mereka temui dalam lingkungan kerja yang akan mempengaruhi kinerja mereka. Dalam hal ini sangat diperlukan dukungan dari individu yang bersangkutan untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Selanjutnya yaitu saran. Menurut saya pribadi, sebaiknya Koperasi Karyawan Mandiri PT Asia Pacific Fiber lebih banyak membuat acara seperti family gathering agar mempersatukan para karyawan yang memiliki latar belakang yang berbeda, agar bisa bersosialisasi dengan baik antara satu dengan yang lain. Hal ini juga dapat menguntungkan perusahaan karena jika pegawai sudah merasa nyaman dengan lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap kinerja mereka, dan hal ini akan meningkatkan kepuasan konsumen dan menguntungkan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.